Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Muhammad Ramdan Purnama sebagai moderator dan narasumber pada presentasi hari ini. Dengan senang hati mempersembahkan presentasi virtual tentang Bendungan Ciawi yang terletak di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Bendungan ini merupakan salah satu bendungan penting yang memiliki peran strategis dalam pencegahan banjir DKI Jakarta. Presentasi ini diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah irigasi dengan dosen pengampu Insinyur Utami Sukmayu Saputri ST.MT IPP. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan beberapa materi. Kami berharap dengan adanya presentasi virtual ini kita dapat lebih memahami tentang Bendungan Ciawi, mulai dari sejarah singkatnya, fungsinya, desainnya, serta perawatannya. Terima kasih. Adapun submateri yang akan dipaparkan adalah sebagai berikut. Materi pertama tentang sejarah, materi kedua tentang fungsi, materi ketiga tentang desain, dan materi keempat tentang perawatan. Materi pertama tentang sejarah. Bendungan Ciawi Cipayung terletak di bagian hulu Sungai Ciliwung di Desa Cipayung, Desa Gadog, Desa Sukakarya, Kecamatan Megamendung, dan Desa Kopo, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dengan total luas lahan 76,57 hektar. Secara geografis terletak pada koordinat 106 derajat 52 menit 46 detik bujur timur, 6 derajat 39 menit 34 detik lintang selatan. Adapun batas lokasi proyek sebelah utara adalah Kota Bogor dan Kota Depok, sebelah barat Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, sebelah timur Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Purwakarta, dan sebelah selatan yaitu Kabupaten Sukabumi. Dalam mengalihkan aliran Sungai Ciliwung dalam pelaksanaannya pembangunan Bendungan Ciawi Cipayung dibuat bendungan pengelak dan saluran pengelak dengan tipe box culvert berdasarkan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2018. Adapun fungsinya adalah sebagai berikut. Bendungan Ciawi merupakan bendungan kering atau dry dam pertama di Indonesia yang memiliki fungsi utama sebagai pengendali banjir atau detention dam dan merupakan program pemerintah dalam penanggulangan banjir di DKI Jakarta. Bendungan Ciawi dibangun dengan konsep dry dam, yaitu pada saat kondisi normal, Bendungan Ciawi tidak memiliki tampungan air dan saat banjir bendungan akan menampung dan kemudian akan mengalirkan melalui saluran konduit dengan diameter 4,2 meter. Sehingga fungsinya tidak akan sebagai sarana irigasi untuk mengairi pertanian maupun penyedia kebutuhan air, namun sebagai pengontrol debit air saat hujan. Ketiga, desain. Bendungan Ciawi memiliki luas genangan hingga 39,40 hektar dan mampu menampung volume air hingga 6,05 juta kubik dengan tinggi 55 meter dan dapat mereduksi air Sungai Ciliwung sebelum sampai ke Jakarta dengan kapasitas 111,75 meter kubik per detik. Adapun desain pengelak atau pengendali banjir sebagai berikut. Tipe bottom outlet adalah box culvert dengan dimensi 2 kali B 4,20 meter, H 4,20 meter, dan 7,5 meter. Panjang bottom outlet 506,67 meter, elevasi dasar inlet elevasi 503,59 elevasi meter, debit outflow periode 25 tahun 239,36 meter kubik per detik, debit outflow periode 100 tahun 519,33 meter per detik, debit outflow KPMF 1227,04 meter kubik per detik. Elevasi MA banjir periode 25 tahunan elevasi 543,43 elevasi per meter. Tipe peredam tipe horizontal, panjang peredam 60 meter, elevasi puncak cover dam elevasi 524 meter, elevasi puncak cover dam elevasi 531 meter, volume timbunan 89.329 meter. Dalam pengoperasian
Bendungan Ciawi akan menggunakan aplikasi Sistem Manajemen Air Terpadu atau SIMADU dengan memanfaatkan data klimatologi dari BMKG yang isinya menampilkan forecast perakiraan cuaca, laporan kejadian dan perakiraan banjir atau kekeringan. Dengan adanya data-data tersebut, debit air yang dikeluarkan bendungan dapat menyesuaikan kondisi banjir dan kekeringan yang terjadi di lapangan. 4. Ada perawatan. Operasi pemeliharaan dan pengamatan bendungan berhubungan dengan pihak lain seperti instansi pemerintah, swasta, dan organisasi lain seperti PLTA, pengelola bendungan di hulu atau hilir, dan lain-lain. Operasi waduk itu pun terdiri dari operasi rutin dengan mempertimbangkan ketersediaan air waduk, kebutuhan air baik jumlah maupun waktu, pengendali banjir, dan sebagainya. Operasi suatu pintu memerlukan izin khusus dari pihak yang berwenang. Petunjuk operasi harus memberikan peringatan tentang perlunya kepatuhan terhadap prosedur yang ditetapkan, serta harus memberi penjelasan secara rinci termasuk mengenai peraturan keseimbangan antara aliran air masuk, penyimpanan, dan pelepasan dalam suatu kebutuhan. Perawatan rutin dan pengawasan yang baik sangat penting untuk menjaga keamanan dan kinerja bendungan kering ini. Berikut adalah beberapa cara merawat bendungan Ciawi. Pertama, periksa kondisi tanggul secara berkala. Dilakukan pengecekan secara berkala terhadap kondisi tanggul, seperti kepadatan, ketinggian, dan kerapatan tanah di sekitar tanggul. Kedua, lakukan perawatan vegetasi. Vegetasi seperti rumput dan pohon dapat membantu menjaga kestabilan tanah di sekitar tanggul. Oleh karena itu, perawatan vegetasi di sekitar tanggul sangat penting. Pastikan tanaman tidak mengakar terlalu dalam ke dalam tanah di sekitar tanggul, karena akar yang terlalu dalam dapat merusak kestabilan tanggul. Ketiga, periksa dan perawatan saluran pembuangan. Periksa sistem pembuangan air seperti pipa pembuangan dan saluran pembuangan secara teratur. Pastikan pipa dan saluran bebas dari kerusakan dan tidak tersumbat. Mungkin sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada para narasumber dan para audiens yang telah bergabung dalam presentasi virtual ini. Kami harap presentasi ini memberikan wawasan dan pengetahuan yang baru mengenai topik yang telah dibahas. Sebelum kami akhiri presentasi ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan presentasi ini. Terima kasih kepada Saudara Dugi Ismangun Ramadhani, Saudara Muhammad Elias Falak yang telah menyusun materi yang sangat baik dan jelas. Juga terima kasih kepada seluruh tim penyelenggara serta para audiens yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti presentasi ini. Jangan lupa untuk memberikan feedback dan evaluasi terhadap presentasi ini melalui kolom komentar. Feedback dan evaluasi sangat penting bagi kami untuk meningkatkan kualitas presentasi di masa yang akan datang. Terima kasih lagi dan sampai jumpa di kesempatan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.